Papua itu bukan KKB. Saya ulangi lagi, KKB bukan KKB. Bukan kelompok kriminal bersenjata, tidak. Dia sudah punya presiden sendiri, punya panglima sendiri, punya senjata sendiri, punya bendera sendiri, punya lagu pemilihan sendiri. Kok kelompok kriminal? Bukan. Itu adalah organisasi Papua Merdeka. Kalau kita sudah bicara masalah organisasi Papua Merdeka, itu adalah porsi daripada TNI. Saya ulangi lagi, porsi TNI, bukan porsi polisi. Kalau dijadikan KKB, itu menjadi porsi polisian. Yakin saya, hakul yakin saya, sampai negara ini kiamat tidak akan selesai. Karena ada maksud tertentu di balik itu. Kalau tidak terselesaikan KKB, anggarannya itu kan mengalir terus, dari tahun ke tahun mengalir terus anggaran itu. Kemana mengalir? Ya ke polisi. Jadi nanti itu dibuat seperti apa? Seperti operasi ini, operasi ketupat dan lain-lain sebagainya. Itu bagian daripada kenikmatan. Tidak. Kalau saya panglima, tidak, serahkan pada saya. Pergi semua. Saya selesai. Kalau sudah selesai, gantung. Berapa kali sekarang? Gubernur Lemhanas itu bukan orang Lemhanas, tidak pernah sekolah di Lemhanas. Lalu mau dibawa kemana Republik ini? Sudah jadi petugas parpol, kalau politik, dia juga tidak Lemhanas. Apa kualitasnya? Semoga ini bisa didengar. Terima kasih. Kesombongan yang tidak bisa kita ukur, sangat arogan. Bagaimana bisa Impres ini atau Perpres ini keluar dan hanya menaungi korban 1965. Tapi saya ingin pertanyakan bagaimana korban yang terjadi tahun 48 di Maluku ataupun korban Inam, yaitu rombongan Gubernur Suryo dengan 102 pengikutnya dibantai habis oleh PKI. Ini yang harus kita pertimbangkan. Inilah yang saya sampaikan ini adalah ini bagian daripada arogansi kekuasaan. Nah, saya ingin berangkat mungkin dengan video tadi, Jokowi bertanggung jawab untuk darurat korupsi di Indonesia. Betul, karena darurat korupsi di Indonesia ini sudah menyeluruh. Kalau boleh saya katakan, mungkin orang-orang yang sekolah ini, yang sudah pernah belajar di Lemhanas tahu itu. Ancagatra atau berapa itu 8 gatra. Kecuali kalau mereka yang nggak sekolah di sana, seperti Jokowi, makanya dia nggak tahu, dia langgar saja itu. Kita mulai dari ideologi sudah mulai dilanggar. Politik dilanggar. Undang-Undang Dasar 45 dilanggar dengan amandemen. Dan inilah yang sekarang dipakai referensi segala macam perbuatan melalui Undang-Undang Dasar tahun 2002. Dengan Undang-Undang Dasar itu semuanya bisa dibenarkan. Belum lagi kalau kita bicara masalah politik. Saya kemarin nggak tahu politik, nggak tahu hukum. Di situ digambarkan bagaimana hukum itu dilanggar seenaknya dengan adanya Impres dan Perpres yang mewajibkan seluruh kementerian, seluruh instansi pemerintah untuk melindungi korban itu.
Korban ini siapa? Korban ini siapa? Kalau kita lindungi semua, aduh, ini kan sama dengan melindungi satu hal, yaitu korbannya bukan PKI. Ini landasan saya pada waktu saya bergerak di tahun, pada waktu di Kalibata. Saya ingin menyambangi makam para pahlawan kita, pahlawan revolusi. Enggak boleh. Saya ngerti enggak boleh. Terus saya ke Jogja. Saya ingin menyambangi makam Pak Dirman. Sampai dengan pagi itu sudah siap upacara segala macam. Begitu didengar siapa ini? Jenderal Marinir Soeharto. Enggak boleh. Makam digembok. Untuk anak-anak saya terus terang dari FAKI, Forum Anti Komunis Indonesia ini enggak kurang akal. Kalau disiapkan, dia lompat pagar bawa bunganya ditaruh di kanan. Apa alasan saya enggak boleh ke makam panglima besar saya itu? Apa? Ini yang saya nggak bisa mengerti. Bahkan sekarang ini kalau kita lihat, saya juga dengar kemana dia Pak Anton Budiman, Anton Permana, masalah-masalah pelanggaran politik, pelanggaran ekonomi, belum lagi nanti dari Pak Marwan, itu sangat masif. Bahkan saya punya kesimpulan, kalau ini terjadi pada tahun 98, saya 98 kayak pelaku, saya Pengadilan Marinir. Ini sudah habis, sudah meletus. Tapi saya nggak tahu bagaimana kok ini bisa nggak meletus. Meletus. Demi Allah, saya berharap ini meletus. Tidak ada obatnya lagi kalau tidak meletus. Harus meletus. Terserah mau dinilai apa saya. Nah ini tidak meletus. Secara politik sudah ditebili, secara ekonomi sudah ditebili, terus secara sosial politik, sosial budaya ditebili, pertahanan juga ditebili. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu di Hotel Sofyan maupun di tempat ini juga, saya berbicara masalah Papua. Papua itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai kalau kita tidak merubah dasar. Papua itu bukan KKB. Saya ulang lagi, KKB bukan KKB. Bukan kelompok kriminal bersenjata, tidak. Dia sudah punya presiden sendiri, punya panglima sendiri, punya senjata sendiri, punya bendera sendiri, punya lagu pembelaan sendiri. Kok kelompok kriminal? Bukan. Itu adalah organisasi Papua Merdeka. Kalau kita sudah bicara masalah organisasi Papua Merdeka, itu adalah porsi daripada TNI. Saya ulangi lagi, porsi TNI, bukan porsi polisi. Kalau dijadikan KKB, itu menjadi porsi kepolisian. Yakin saya, hakul yakin saya, sampai negara ini kiamat tidak akan selesai. Kenapa? Karena ada maksud tertentu di balik itu. Kalau tidak terselesaikan KKB, anggarannya itu kan mengalir terus, dari tahun ke tahun mengalir terus anggaran itu. Kemana mengalir? Ya ke polisi. Jadi nanti itu dibuat seperti apa? Seperti operasi lilin, operasi ketupat, dan lain-lain sebagainya. Itu bagian daripada kenikmatan. Tidak. Kalau saya panglima, tidak. Serahkan pada saya. Pergi semua. Pergi semua. Saya selesai. Kalau sudah selesai, gantung. Itu saja. Kenapa? Karena di situ harus ada niat kita untuk membuat kedaulatan kita ini bulat.
Jangan dikomersialkan istilah KKB, harusnya OPM dari KKB, itu dikomersialkan. Percaya saya, terserah. Kalau orang bilang Pak Harto itu suuzon, apa di dalam undang-undang ada orang suuzon itu dihukum? Enggak kan? Boleh suuzon. Kalau salah terserah, itu saya menghukum yang enggak apa. Tapi itu sudah tidak benar. Coba ABRI datang dalam 3 kelompok di sana di tengah hutan. Kok tahu diserang? Kan nggak mungkin nggak tahu. Kenapa? Salah kita umumkan. Berangkat sana pasukan kita 3 habis. Kenapa saya katakan habis? Satelit Amerika itu jangankan orang dalam 3 kelompok itu tahu. Enggak. Nomor mobil kita jalan pun Amerika tahu. Dan Amerika berkepentingan untuk Papua. Terus siapa lagi berkepentingan? Cina berkepentingan. Di sana itu perusahaan mereka, baik yang gelap maupun terang, sudah ada di sana. Bicara siapa lagi? Polisi. Jelas dia berkepentingan. Kepentingannya apa? Supaya tetap KKB. Terus Australia juga berkepentingan. Dia menginginkan juga Papua Barat dan Papua Timur ini. Karena di barat dia sudah tidak ada apa-apanya. Di Pulau Bougainville itu sudah habis. Batu bara kayak apa sudah habis. Dia perlu di sini. Tapi siapa lagi selain dia? Dia jelas karena dia punya kepentingan karena yang ditahan itu adalah warga negara dia. Jangan-jangan justru pilot yang ditahan itu punya alat komunikasi untuk ngasih tahu saja. Jadi siapa lagi? Lawan kita 5. Satu lagi siapa? Papua Nugini. Papua Nugini itu juga berkepentingan Papua kita itu masuk entah yang di bawah Australia entah apa. Supaya mereka juga bisa makan. Itu aja. Nah akhirnya saya katakan saya lakukan ini dan setiap ada operasi gerakan operasi jangan sampai diumumkan. Begitu diumumkan besok anak kita habis ditangkap dihajar juga. Saya punya pengalaman itu. Saya operasi tanpa operasinya senyap, nggak pernah ada korban anak buah mereka. Tapi begitu dikasih tahu, oh ini ada jagung bantuan dari pemerintah, supaya diambil itu. Besoknya anak buah saya kena berapa? Itu juga begitu. Jadi sini, anggaplah ini kemarahan yang memang saya marah. Tidak enak kita. Oleh karena ini korupsi ini sudah masuk pada korupsi Polexos Goodwill agama masuk di sini. Maka saya teruskan secara detail saya yakin adik-adik saya dia akan membeberkan seperti apa. Mungkin tadi saya beberkan tentang masalah yang berkaitan dengan kedaulatan, masalah dengan porsi TNI. Tapi nanti saya yakin kita akan mendengarkan bagaimana korupsi di politik, bagaimana korupsi di ekonomi. Kemarin yang dikemplang itu korupsi apa? BTS apa? Ada yang lebih besar dari itu korupsi yang disembunyikan. Begitu juga korupsi bidang sosial budaya dan lain-lain ada semua. Nanti akan dibuka sama mereka. Kita berbicara terbuka agar supaya tahu Republik ini sudah sulit didandani. Bahkan tadi sebelum berangkat saya membaca itu di WA itu. Ternyata anak-anaknya ID. Apa artinya itu? Mereka bertahap itu. Bisa bertahap. Ada lagi yang menghendaki partai bertahap supaya Pancasila berubah dari Trisila menjadi Ekasila. Kalau Ekasila jadi nanti terus Ekasila itu dimanfaatkan. Ekasila itu siapa sih? Gotong royong? Bukan. Yang Ekasila itu jadi komunis. Habis Republik ini.
habis Republik ini. Jadi komunis, wah. Karena saya sudah dengar di anaknya Aidit ngomong. Padahal negara kita negara agamis. 87% Islam. Sisanya non-Islam, tapi beragama. Yang ateis ala berapa puluh orang itu yang sisa-sisa. Tidak. Mari kita sekarang bergabung menjadi warga negara yang betul-betul agamis. Nah inilah pesan saya. Satu lagi yang ingin saya sampaikan. Sulit keadaan ini akan menjadi baik kalau saya lihat dari pencalonan yang ada sekarang. 3 calon boleh dikatakan nuansanya sangat kental dengan apa yang kita sebut sebetulnya petugas politik, petugas partai. Tapi gimana bisa negara begini besar dipimpin oleh petugas partai? Ya otaknya hanya untuk partai. Padahal negara 278 sampai 280 juta manusia ini tidak bisa dipimpin oleh petugas partai. Harus dipimpin oleh negarawan. Jadi kalau dipimpin oleh petugas partai, otaknya hanya untuk partainya aja. Apa partainya itu bisa menyelesaikan? Partai apa yang bisa menyelesaikan negara? Apa? PDIP? Enggak bisa. Wawasan dia juga enggak lengkap. Apa Bu Megawati bisa menyelesaikan? Enggak. Tidak bisa menyelesaikan itu. Dia bukan negarawan. Kalau ingin melihat siapa negarawan, dilihat dari rekam jejak dia. Rekam jejak yang paling bisa kita lihat adalah dari pendidikan. Dari 3 itu yang pendidikannya ada Lemhanas itu cuma 1. 1, 2 enggak ada. Makanya kalau saya lihat, kalau orang Jawa bilang gelegernya, human bearing-nya itu tidak ada. Kelihatan sebagai pemimpin. Jadi kita harus lihat juga rekam jejak. Salah satu rekam jejaknya sekolahnya. Ada yang sekolah nggak keluar. Kalau dari sementara kita rekam jejak itu harus lihat apakah dia dari AKB, di Kelapa, Sesko TNI, Sesko Angkatan, Sesko TNI, dan Lemhanas. Kalau nggak komplit itu rekam jejaknya nggak komplit. Apalagi kalau nggak mengenal sama sekali itu, ya, sama sekali nggak mengenal. Seperti misalnya Joko Widodo, saya terus terang saya bingung, saya nggak jelas pendidikan. Dari wali kota dia dokter Andes, tapi waktu presiden insinyur. Apa sekolahnya ini? Ya, apa sekolahnya? Saya bukan apa-apa, saya nggak ada gelar apapun, enggak. Tapi saya melakukan porsi saya. Saya tentara, saya harus selesaikan akabri saya selesaikan di kelapa saya selesaikan Sesko TNI saya selesaikan Sesko Angkatan, Sesko TNI, dan Lemhanas. Saya selesaikan, karena itu kewajibannya. Apa saya harus ngambil di sini kan Dr. Antoni, Dr. Anton, enggak, itu bukan porsi saya. Saya juga Lemhanas, Pak. Itu saya salut. Tapi satu yang saya berapa kali sekarang Gubernur Lemhanas itu bukan orang Lemhanas, tidak pernah sekolah di Lemhanas. Baru mau dibawa kemana Republik ini? Sudah jadi petugas parpol, politik, dia juga tidak Lemhanas. Apa kualitas? Semoga ini bisa didengar. Terima kasih.